Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dela Yentriska dengan NIM 2400563. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sumber belajar dari alam dan manusia serta implikasinya dalam kegiatan pembelajaran pendidikan non formal. Nah, yang pertama itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu seperti air, tanah, tumbuhan, hewan. Nah, dalam kegiatan belajarnya, sumber daya alam ini bisa dijadikan sebagai bahan belajar langsung. Misalnya ketika peserta didik ingin belajar bagaimana cara menanam sayur di kebun atau mengenal jenis tanaman obat di sekitar mereka. Nah, lalu yang kedua itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu merupakan semua orang yang memiliki kemampuan, pengetahuan, dan tenaga untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pembelajarannya, sumber daya manusia ini mencakup semua pihak yang terlibat seperti tutor, fasilitator, masyarakat, dan pemerintah. Nah, mereka itu berperan penting karena manusialah yang merancang, melaksanakan, dan mengembangkan proses pembelajarannya tersebut. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembelajaran pendidikan non formal. Yang pertama itu fasilitator atau tutor. Nah, fasilitator atau tutor ini adalah orang yang membantu proses belajar agar berjalan dengan lancar. Nah, dia itu tidak hanya mengajar saja, tetapi juga memotivasi dan membimbing peserta didiknya tersebut. Contohnya, seorang tutor menjelaskan cara membuat kue kepada ibu-ibu peserta pelatihan. Nah, di sana itu mereka itu tidak hanya menjelaskan caranya tersebut saja, tetapi juga mendampingi ibu-ibu tersebut saat dalam praktek membuatnya tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada mitra. Mitra itu adalah pihak yang bekerja sama untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, mitra itu berasal dari masyarakat atau lembaga usaha atau instansi lainnya. Nah, contohnya itu sebuah toko roti yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan untuk menampung lulusan pelatihan membuat kue tersebut. Lalu yang ketiga itu ada pengambil kebijakan. Nah, pengambil kebijakan ini adalah pihak yang membuat aturan dan keputusan agar program pendidikan non formal itu berjalan dengan baik. Nah, contohnya pemerintah daerah membuat program pelatihan keterampilan bagi masyarakat agar bisa bekerja atau membuka usahanya sendiri. Lalu yang berikutnya ada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pembelajaran pendidikan non formal. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu bisa dijadikan bahan atau media pembelajaran. Misalnya peserta belajar memanfaatkan bambu untuk membuat kerajinan tangan, lalu belajar menanam sayur di lahan yang kosong atau membuat pupuk dari bahan alami. Nah, dengan cara tersebut peserta didik belajar langsung dari lingkungan sekitar mereka. Nah, lalu ada pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu dimanfaatkan sebagai tenaga pengajar, pendukung, dan pengelola kegiatan. Nah, misalnya tutor mengajar dan membimbing peserta didik, masyarakat menyediakan tempat belajar. Nah, sedangkan pemerintah memberikan bantuan alat atau dana untuk proses pembelajaran tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.